hapus Israel dari peta dunia. Nah, mari kita akan sama-sama mempelajari. Saya akan terus berputar-putar di kalimat ini, saudara-saudara, yaitu menghapus Israel dari peta dunia, bahkan menghapus Israel dari muka bumi ini. Kita akan lihat terlebih dahulu kalimat Israel atau kata Israel itu awal mulanya dari mana. Nah, ini yang harus kita ketahui. Israel itu kalau kita lihat di dalam kitab suci, saya akan memulai dari Abraham terlebih dahulu. Abraham berhasil menunjukkan cintanya kepada Bapa Yahweh dengan rela mengorbankan Yitzhak. Kemudian kalau kita urut Abraham, Yitzhak, setelah itu Yakub, saudara. Nah, kita pernah mendengar sebuah kisah yang tertulis di dalam kitab suci. Bagaimana ketika Yakub bergumul di tepi sungai Yabok. Dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam pergumulan itu Yakub menang. Dan akibatnya Tuhan katakan namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Nah, inilah awal mula kata Israel itu muncul. Saya akan bacakan ayatnya. Jadi kalau saya ngomong tuh selalu ada dasar kitab sucinya. Walau kadangkala saya tidak perlu baca, tapi apa yang saya sampaikan selalu punya dasar. Nah, saya akan kasih dasar terlebih dahulu, walaupun nanti saya akan banyak bicara, tapi tanpa baca kitab suci. Ya. Nah, di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 sampai 28 dikatakan, dan dia bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan dia menjawab, Yakub. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Ini, saudara, muasal kata Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena seringkali Yakub, Yitzhak, ya, Abraham itu menunjukkan cintanya kepada Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh itu sangat senang sekali dengan mereka. Tetapi ada satu oknum yang tidak suka, yaitulah si Satan. Bapak Ibu yang terkasih, karena kecintaannya kepada keturunan Abraham inilah yang bikin Satan marah besar dan berusaha untuk memusnahkan apapun yang dicintai oleh Bapa Yahweh. Tapi sayang sekali, setan berusaha dengan berbagai macam cara, hasilnya gagal. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan mengucapkan kalimat ini seperti yang tertulis, tapi kita akan lihat spirit apa yang ada di balik kalimat ini. Kira-kira saudara paham? Ya. Kemarin saya ditanya oleh seseorang, ya, mereka tanya dari luar negeri, ya, mereka tanya, apa maksud dari materi menghapus Israel dari peta dunia? Ya, saya katakan kepada mereka, I will tell you about the spirit behind the elimination of the state of Israel. Ya, jadi saya katakan, saya akan soroti tentang spirit atau roh yang ada di balik penghapusan nama Israel. Jadi kita sudah jelas ya Bapak Ibu, dari awal saja saudara sudah bisa menangkap spirit apa yang ada. Ya. Jadi perang ini sebetulnya adalah bergeraknya spirit yang dulu pernah muncul di berbagai macam dengan berbagai macam cara, dengan satu tujuan, musnahkan Israel dari muka bumi ini. Nah, sekarang ayo saya akan ajak mulai melihat spirit yang pertama
tentang pemusnahan Israel. Yang pertama yaitu dari Firaun. Ingat, yang pertama kali mau menghapus Israel siapa? Firaun. Ingat baik-baik itu. Nah, di situ Firaun itu hendak memakai 2 orang bidan, namanya Sifra dan Puah. Karena menurut Firaun, menghapus dengan cara yang bersih tanpa ketahuan, yaitu dengan memakai bidan-bidan. Karena dialah yang menolong kelahiran orang-orang Israel di tanah Goshen. Jadi yang paling gampang, kalau dia memusnahkan kan ketahuan. Betul nggak Bapak Ibu? Wah, jahat itu Firaun. Nah, supaya tidak kelihatan jahat, setan itu kan begitu. Nih, aku orang baik, kan gitu. Wadah jahatnya minta ampun. Dia mau istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Dia pakai Sifra dan Puah. Dan ternyata ketika Sifra dan Puah menolongin orang Israel, karena sudah diultimatum sama Firaun, kalau nanti kamu nolong kelahiran orang Israel, yang laki-laki bunuh, dicekik, dipelintir lehernya atau diapain. Tapi kalau perempuan ya biarilah dia hidup. Tapi Sifra dan Puah itu takut akan Elohim, saudara. Sehingga 2 orang ini dia membiarkan orang Israel hidup dengan alasan, waktu saya datang ke sana, mereka sudah melahirkan. Lah kalau saya bunuh lah aku konangan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tujuannya apa sebetulnya Firaun menyuruh membunuh mereka ini? Tidak lain adalah genosida. Pemusnahan orang Israel. Sudah ditindas, ya, suruh bikin batu bata. Kelahirannya pun harus dimusnahkan. Ternyata tidak berhasil. Akhirnya setan belang ini ketahuan. Yaitu apa? Dia bikin peraturan sendiri. Musnahkan semua orang Israel. Saya akan bacakan saudara tentang Sifra dan Puah ini. Yang sangat luar biasa, saya ambil dari kitab Bereshit atau Kejadian 32. Ayat 27 sampai 28. Dan dia bertanya kepadanya, siapa, ini yang tadi ya, yang ini. Keluaran atau Shemot 1 atau Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan. Dan berkatalah Raja Mesir kepada para bidan yang membantu persalinan wanita Ibrani. Yang satu bernama Sifra dan yang kedua bernama Puah. Lalu ia berkata, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan waktu anak itu lahir, jika itu anak laki-laki kamu harus membunuhnya, dan jika anak perempuan dia boleh hidup. Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim, dan mereka tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah mengatakannya kepada mereka. Dan mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Dan Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup setiap bayi laki-laki? Dan bidan-bidan itu menjawab kepada Firaun, sebab wanita-wanita Ibrani tidak seperti wanita-wanita Mesir, karena mereka kuat. Sebelum bidan itu datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Dan Elohim berbuat baik kepada bidan itu, dan berlipat gandalah bangsa itu, serta menjadi sangat kuat. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka dia meneguhkan rumah tangga mereka. Dan Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya dengan mengatakan, setiap anak-anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai. Tetapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya hidup.
Inilah genosida yang pertama untuk menghapus Israel dari muka bumi ini. Ketakutan Mesir yang berusaha untuk memusnahkan Israel itu membuat banyak bayi-bayi pada zaman Mose harus mati dibunuh. Hanya Mose yang selamat karena dikelekke, saudara. Ya, sehingga Mose itu selamat. Dan kita lihat spirit apa yang ada di balik pemusnahan Israel ini. Itulah spirit setan. Pertanyaannya adalah, genosida pertama ini berhasil atau gagal? Gagal. Ya sudahlah, gagal sudahlah. Nggak akan bisa. Apakah seperti itu? Tidak. Namanya setan. Dia tidak pernah menyerah begitu saja. Dia pakai cara yang lain. Yang kedua, setan memakai Balak bin Zipor. Nah, inilah yang sekarang spiritnya sedang bekerja di hari-hari ini. Ya. Balak bin Zipor, saudara-saudara. Pola ini digunakan oleh Balak bin Zipor untuk memusnahkan orang Israel. Karena untuk perang secara fisik tidak akan pernah menang, saudara. Jadi Israel itu mau diperangi macam apa, nggak akan bisa menang, nggak akan bisa kalah, saudara. Selalu Israel itu menang, ya, karena Tuhan kasih kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang saya akan bacakan di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan pasal 22 ayat 9 sampai 12. Dan Elohim datang kepada Bileam dan berkata, siapakah orang-orang yang bersamamu ini? Dan Bileam berkata kepada Elohim, Balak anak Zipor, Raja Moab, mengirim utusan kepadaku. Lihatlah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang dan serapahlah mereka bagiku. Semoga aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka, dan janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Bileam sudah diingatkan oleh keledainya, tetapi sayang sekali keledainya malah diajak debat, saudara. Jadi kalau begitu, yang goblok itu keledainya atau tukang ngutuknya? Ya, tukang ngutuknya itu yang goblok, saudara-saudara. Lawang keledai ngomong kok harusnya kaget. Loh, keledai saya kok bisa ngomong? Ada apa ini? Harusnya kan begitu. Malah diajak debat kusir. Orang kalau mata rohaninya sudah ditutup, itu kebenaran tertutup bagi dia. Apapun yang disampaikan, sebenar apapun, akan selalu ketutup. Jadi, mengutuk bangsa Israel itu sama saja cari penyakit. Karena musuhnya adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kenali spiritnya. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak paham firman Tuhan. Kalau mereka tidak paham, mereka ngutuk, ya itu urusan mereka. Kita yang ngerti jangan ikut-ikutan, saudara. Ya, mereka selalu berkata Hamas itu pahlawan. Nah, inilah gobloknya luar biasa. Ya, lawang yang nyerang dulu kok malah dianggap pahlawan. Yang benar yang mana? Cara berpikir itu otaknya kebalik, saudara. Sekarang kalau saudara tak pukul, terus saya dianggap, oh Pak Lukas pahlawan. Itu bagaimana, saudara? Logika berpikirnya itu sampai di mana? Seperti yang kemarin saya ungkapkan, kalau orang bilang, lo itu dulu-dulunya. Kalau dulu-dulunya itu miliknya Israel. Wah, kitab suci sudah menulis kok. Paham Bapak Ibu? Saya sudah terangkan itu kemarin.
Makanya saya katakan kenali spiritnya. Bangsa ini dipilih oleh Bapak Yahweh untuk dijadikan objek kasih sayangnya, yaitu dari Abraham, Yitzhak, dan Yakov, yang namanya diganti menjadi Israel. Jadi disinilah setan tidak suka. Apalagi Bapak Yahweh katakan, kalau keturunan Abraham itu akan menjadi seperti bintang di langit. Ini jelas menimbulkan kecemburuan dari setan. Makanya dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk memusnahkan. Apakah genosida yang kedua ini berhasil? Gagal juga, saudara. Sekali lagi ini bicara genosida. Saya tidak akan membahas tentang siapa itu Balak bin Sipor. Saya tidak akan berbicara tentang peristiwa ini, karena saya hanya menyoroti spirit apa di balik pemusnahan bangsa Israel ini. Ya, kita lihat yang ketiga, pembuangan di Babel. Di dalam kitab Melechim Bet atau Dua Raja-Raja, pasal 24 ayat 10 sampai 16, saya bacakan. Pada waktu itu pasukan Nebukadnezar Raja Babylon datang ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Dan Nebukadnezar Raja Babylon datang menyerang kota itu, sedangkan pasukannya mengepungnya. Lalu Yoyakim Raja Yehuda keluar mendapatkan Raja Babylon. Dia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para perwira dan sida-sidanya. Raja Babylon menangkapnya pada tahun yang ke-8 masa pemerintahannya. Dan dia mengeluarkan dari sana semua perbendaharaan bait Yahweh dan perbendaharaan istana raja. Dan juga memotong semua perkakas emas yang telah Salomo, Raja Israel, buat di tempat suci Yahweh, seperti yang telah Yahweh katakan. Dia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem dan semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, dan 10.000 orang tawanan, juga semua pengrajin dan pandai besi. Tidak ada seorang pun yang tinggal, kecuali orang-orang lemah dari penduduk negeri itu. Dan dia membuang Yoyakim ke Babylon, juga ibunda raja, istri-istri raja, sida-sidanya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu. Ia membawanya sebagai buangan dari Yerusalem ke Babylon. Dan semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang jumlahnya, para tukang dan pandai besi 1.000 orang banyaknya, dan semua pejuang, dan Raja Babylon membawa mereka sebagai buangan ke Babylon. Mereka menyerang 3 kali untuk memusnahkan Israel. Nah, pembuangan ke Babel ini sebetulnya adalah merupakan pola yang pernah dilakukan oleh Raja Asyur. Kalau kita lihat, saudara, Raja Asyur itu punya cara agar kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan itu tidak memberontak di masa depan, yaitu dengan cara apa? Diambil dan dibuang. Dan dalam hal ini ditaruh di Babel. Separuh dibuang ke tempat lain, separuh lagi di tempat yang lain. Strategi ini ditiru oleh Babel. Itu sebabnya bangsa Israel saat dikalahkan, diangkut ke Babel dan tidak tanggung-tanggung. Banyak orang-orang pintar yang diambil dan diberi jabatan untuk memajukan kerajaannya. Sehingga orang-orang itu merasa sekalipun dibuang, tapi tidak menderita. Nah, itu tujuan supaya mereka tidak cinta tanah air. Tetapi mereka lupa bahwa iman mereka, walau tidak banyak, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih, pembuangan di Babel ini sangat mengerikan. Karena ternyata yang dihapus itu bukan cuma
bangsa Israel. Tetapi nama Tuhan juga dihapus. Itulah peristiwa yang terjadi. Kenapa? Sampai ada orang panggil Yahweh dengan panggilan Adonai, dengan panggilan Hashem. Dari mana asal mulanya? Dari Babel, saudara. Mereka ketika dibuang di Babel, namanya diganti. Tujuan diganti nama-nama mereka supaya orang Israel itu kehilangan jejak. Sadrah, Mesah, Abednego. Itu nama yang top, bahkan menjadi nama pendeta. Tapi sayang mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah nama berhala sesembahannya suku orang Babel. Bapak pendeta Mesah, wow, gagah banget. Bapak pendeta Sadrah, itu nama berhala, saudara. Nama aslinya adalah Hananya, Misael, Azaria. Bapak ibu saudara yang terkasih, disitulah mereka dibuang di Babel. Memang mereka tidak teraniaya penderitaan seperti di Mesir, tetapi orang-orang pandai dipekerjakan di kerajaan Babel. Seperti Daniel, itu orang-orang pintar, saudara. Tetapi sayang sekali, dalam sisi kerohanian mereka juga dihapus. Mereka tidak boleh nyanyi puji-pujian kepada Bapa Yahweh. Makanya dulu nama Yahweh yang tenar menjadi hilang. Disinilah tempatnya, saudara. Mereka akhirnya apa? Menaruh alat musik. Makanya ada dalam kitab Tehillim atau Mazmur dikatakan, aku menaruh alat musik di pohon gandarusa. Kenapa? Karena sudah nggak bisa lagi untuk nyanyi. Kamu berani nyanyi disiksa di situ. Ya udahlah, lebih baik diam. Walaupun secara diam-diam mereka tetap berdoa, menyanyi, pujian. Makanya ketahuanlah si Daniel, sehingga sampai dimasukkan ke dalam singa. Di gua Hinga ya. Dimasukkan ke singa terus gimana tuh ya? Dimasukkan ke dalam gua singa. Ya itulah saudara. Setan berusaha untuk bikin sengsara orang Israel. Tetapi apakah genosida yang ketiga ini berhasil? Gagal juga, saudara. Mereka membawa orang Israel. Dan ini adalah upaya penghapusan atau depopulasi dengan caranya yang nampaknya baik. Bayangkan, mereka bukan cuma namanya diganti, tapi mereka sampai terjadi kawin campur. Sehingga mereka sudah tidak lagi punya bahasa Israel. Ya samalah seperti orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya toh? Orang nak ngajak ngomong sama saya pakai bahasa Tionghoa, ambur ngerti, saudara. Lah memang saya tidak bisa. Padahal papa mama saya itu pintar Mandarin. Kalau omong-omongan berdua pakai Mandarin. Dulu saya pernah minta diajari, Pak, bu aku diajari Mandarin. Ojo, katanya, nanti kamu sengsara di Indonesia. Karena kamu akan mengalami tekanan hebat. Sudah tidak usah. Ya jadi kalau saya disuruh bahasa Mandarin ya tidak bisa. Bisanya cepek, nopek, gopek, cejing, gojing, cemban. Paling bisanya itu, saudara. Kasihan banget ya. Keturunan Tionghoa tapi nggak bisa. Lah ini kan sama seperti kasusnya itu. Menghapus, saudara. Sehingga kehilangan jejaknya. Sampai-sampai nama Tionghoa di Indonesia hilang. Hampir sebagian hilang, saudara. Padahal saudara tahu, tokoh-tokoh yang ikut memerdekakan Indonesia itu banyak sekali dari orang-orang Tionghoa. Nanti next time saya akan cerita hal ini. Tapi karena itu dihapus. Sehingga seolah-olah orang Tionghoa itu tidak punya peran apapun di Indonesia. Padahal universitas-universitas terkenal, bahkan di bidang kedokteran semua dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Sampai kemarin ada acara
apa kemarin itu hari apa? Sumpah Pemuda ya. Itu kan promotornya juga dari Tiongkok, saudara-saudara. Tapi ya sudahlah, itu cerita nanti saja. Saya tak cerita ini tentang genosida bangsa Israel. Kalau saudara membaca di dalam Melehim Bet pasal 24 ayat 14, di situ ada 18.000 orang-orang pandai besi, tukang dan yang sanggup untuk berperang. Di dalam Yeremia 52 ayat 28, yang masuk sampai ke Babel hanya 3.000 orang saja. Pertanyaannya, 18.000 diangkut, tapi yang sampai ke sana cuma 3.000. Pertanyaannya adalah, yang lainnya kemana, saudara? Yang lainnya disembelih di jalan, dibuangin begitu aja. Jadi orang Babel hanya mengambil orang-orang pandainya saja. Orang yang tidak pandai dibunuh di jalan atau ditinggalkan di Yerusalem. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Melehim Bet pasal 25 ayat 9 sampai 10, sisanya diangkut hanya orang-orang miskin yang ditinggalkan. Yerusalem diacak-acak, tembok kotanya diruntuhkan, dibakar. Dan di situ ada satu nabi yang tersisa yang tidak ikut ke bawah, yaitu Nabi Yeremia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yeremia ini ditinggal di tanah air. Dan Tuhan memakai Nabi Yeremia. Dan kalau kita lihat, seperti yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang Israel nyaris tidak kenal akan tanah airnya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Nehemia 13, ayat 23 sampai 24 dikatakan, juga pada hari-hari itu, aku melihat orang Yehudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Hilang, saudara-saudara. Namanya dihapus, bahasanya juga kehapus otomatis, nama Tuhannya juga ikut kehapus. Tapi sayang sekali, cara ini setan gagal. Karena apa? Kita memanggil nama Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya. Mereka berusaha untuk menghapus nama Bapa, tetapi kita justru menyuarakan nama Bapa. Haleluya. Secara rohani saya katakan bangsa Israel berantakan. Mereka tidak lagi memanggil nama Bapa Yahweh dengan alasan yang rohani, yaitu apa? Kita kan sudah dibuang di Babel. Bahkan kita nyanyi saja tidak boleh. Nama kita sudah diganti dengan nama berhala. Udahlah, kita nggak usah panggil nama Yahweh. Nah, ini asal mulanya begitu, saudara. Dicetuskan oleh satu orang, tetapi jadi dijerabahuyah semuanya. Akhirnya tidak memanggil nama. Banyak orang yang mengatakan begini, Pak Lukas, orang Yehudi saja nggak berani loh panggil nama. Mosok Pak Lukas panggil nama? Saya katakanlah, saya mau ikut orang Yehudi apa mau ikut kitab suci? Saya ikutnya kitab suci. Kalau kitab suci katakan panggillah namanya, ya saya panggil. Paham Bapak Ibu? Kalau Anda tidak mau memanggil, mau ikutin polanya genosida, silakan. Tapi kalau saya panggil, apapun resikonya. Kenapa kita takut? Apalagi kalau ada bapak-bapak pendeta. Maaf, Anda takut, yang ditakutkan apa? Takut dipecat? Takut tidak terkenal? Takut tidak dapat pelayanan? Jangan takut, selama kita ada dalam pihaknya Bapak Yahweh, Dia sendiri yang akan tolong kita.
Haleluya. Jujur saudara, kalau jemaat yang tidak panggil karena tidak tahu, saya maklum. Tapi kalau pendeta, saya gumes terus terang. Ya. Membiarkan jemaatnya binasa. Karena itu adalah pola genosida. Nama Bapa kok dihapus. Ya. Apalagi mereka bikin, ya ini, mereka mulai tidak lagi membahas Torah. Waktu di Babel mereka tidak membahas Torah, tetapi mereka bikin Torah tandingan yang dikenal dengan Talmud Bavli. Talmud Bavli itu adalah aturan percakapan para rabbinik yang akhirnya disejajarkan dengan Torah. Dan itu akhirnya nyimpang karena di Talmud itulah orang tidak lagi boleh memanggil nama Yahweh. Jangan panggil. Siapa yang memanggil akan dikucilkan. Maka sampai hari ini banyak orang-orang Israel yang tidak berani memanggil. Walaupun sudah ada beberapa, jumlahnya masih sedikit. Tapi orang-orang yang lain masih ketakutan. Masih menggunakan pola lama. Itulah Talmud Bavli, saudara. Talmud Bavli itu adalah sebetulnya buku dialog rabbinikal. Ya kalau di Indonesia itu mungkin MUI-nya gitu ya. Istilahnya apa ya? Fatwa, ya. Fatwa. Oh ini harus begini, ini harus begitu. Sekalipun itu melanggar firman, pokoknya kalau rabbinik ngomong harus diikuti. Jadi pembuangan di Babel ini mengerikan, saudara. Bukan cuma menghapus bangsa Israel, tetapi menghapus nama Tuhan. Ini sangat parah, saudara. Dan yang lebih parah lagi, karena waktu itu Tuhan membebaskan mereka. Mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun. Itu berarti satu generasi. Coba bayangkan saudara. Kalau ada orang yang dibuang ke Babel, baru saja melahirkan, berarti waktu pulang, dia umurnya berapa? 70. Berarti dia umur 70 datang sampai ke Yerusalem, dia pulang, dia bingung, rumahku di mana? Ngerti nggak Bapak Ibu? Dia cari patok-patoknya. Jadi yang bisa pulang dengan selamat itu adalah orang-orang yang berumur panjang. Dia bisa pulang. Orang tuanya bilang, oh ini loh rumah saya ini patoknya di sini. Oh kalau itu rumahnya ono tuh, bukan rumah kita. Oh kita patokin. Jadi tiap hari mereka sibuk untuk mematok batas-batas rumah. Mereka jadi lupa kepada Tuhan yang membawa mereka pulang dari Babel. Dan saat itu Bapak Yahweh marah. Bapak Yahweh memakai Nabi Hagai. Nabi Hagai berkata kepada bangsa Israel, kenapa kamu sibuk dengan urusanmu sendiri? Lihat no, bait suci belum dibangun apa-apa. Bangun dulu. Kamu tahu nggak? Kamu bisa pulang itu karena aku. Kenapa kau tidak bangun bait suci tapi urusan rumahmu sendiri masing-masing? Di situ Bapak Yahweh marah. Dia katakan bait suci tetap dalam reruntuhan. Jadi yang mereka pikirkan rumahnya sendiri-sendiri. Ya maklum saudara, secara manusia ya mungkin kita bisa maklum. Karena mereka pulang bingung, rumahnya kan beruntuhan semua. Bagaimana ini? Jadi akhirnya mereka sibuk urusannya sendiri. Dan di situ Bapak Yahweh marah, saudara. Dia memakai Nabi Hagai agar tidak ngurusin urusan pribadinya dulu. Pembuangan di Babel adalah untuk menghapus jejak bangsa Israel. Agar mereka terhapus dari muka bumi ini. Sekarang kita lanjut yang berikutnya.
genosida yang lain yang keempat yaitu Haman dan Mordekai, ya, itu Haman ben Hamedata. Itu orang yang gila hormat, saudara. Saya akan bacakan di dalam kitab Ester pasal 3 ayat 5 sampai 6. Dan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka Haman dipenuhi kemarahan dan terpancar dari matanya bahwa dia sendiri ingin membunuh Mordekai. Tetapi bukan hanya dia, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai, dan Haman berusaha untuk menghancurkan semua orang Yahudi. Sekali lagi, semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasiweros. Sekarang bagaimana caranya menghapus orang Yahudi pada masa itu? Apakah main bunuh karena dia tidak suka? Tidak. Haman punya kelicikan, yaitu memakai sistem politik. Seperti sekarang kan begitu, bukan? Yang dimunculkan politik, saudara. Jadi spiritnya itu sama, gitu loh. Yaitu pakai tindakan politik dengan cara apa? Menghasut raja. Sama seperti sekarang. Berapa banyak orang-orang yang terhasut. Bahkan orang-orang percaya lagi memanggil nama Yahweh pun bisa terhasut, saudara. Bisa ngutukin Israel. Ngeri nggak? Ya. Saya baca di dalam kitab Ester pasal 3 ayat 8 sampai 15. Haman berkata kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang tersebar luas dan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa di seluruh provinsi kerajaanmu. Dan hukum mereka berbeda dengan setiap bangsa. Dan mereka tidak melaksanakan hukum raja. Dan tidak ada yang menguntungkan bagi raja untuk membiarkan mereka. Jika hal itu berkenan kepada raja, hendaklah surat perintah ditulis untuk membinasakan mereka. Dan aku akan mengupah mereka yang akan melakukan tugas ini 10.000 talenta perak supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Dan raja mencabut cincin meterai dari jarinya dan menyerahkan kepada Haman anak Hamedata, orang Agag, musuh orang Yahudi itu. Dan raja berkata kepada Haman, perak itu diberikan kepadamu juga bangsa itu untuk memperlakukan mereka seperti yang engkau pandang baik. Dan para juru tulis raja dipanggil pada hari yang ke-13 dalam bulan yang pertama. Dan surat ditulis sesuai dengan segala yang Haman perintahkan kepada para raja wilayah, para gubernur, dan yang berada di setiap provinsi. Setiap penguasa bangsa di setiap wilayah menurut tulisannya. Dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeteraikan dengan cincin raja. Dan surat-surat itu dikirimkan melalui para kurir ke seluruh provinsi raja supaya menghancurkan, membunuh dan membinasakan semua orang Yahudi. Dari yang muda sampai yang tua, anak-anak kecil dan wanita-wanita dalam satu hari. Dan pada hari yang ke-13 bulan yang ke-12 bulan Adar, dan merampas apa yang mereka miliki sebagai rampasan. Salinan surat itu diberikan sebagai hukum di setiap provinsi yang disebarluaskan kepada seluruh bangsa supaya siap pada hari itu. Para kurir berangkat dengan cepat atas perintah raja, dan keputusan telah diberikan di istana Susan, dan raja beserta Haman duduk untuk minum, tetapi kota Susan resah. Bapak Ibu Saudara, inilah peraturan yang dibuat oleh Haman
Dengan cara apa? Dia menghasut raja. Dia berkata, kamu tahu nggak bahwa di negara kita, di kerajaan kita, ada satu bangsa. Bangsa itu nggak nurut aturan yang diperintahkan raja. Oleh karena itu, mereka harus dimusnahkan. Mungkin mereka juga mikir kan, ketika raja dulu suruh bikin patung buatan Raja Nebukadnezar, mereka itu kan perintah raja. Mereka mau nggak? Tidak mau, saudara. Mereka kompori itu raja, bunuh saja mereka itu. Itu manusia brengsek, matikan saja. Ya, dan rajanya, ya saya katakan ya bego juga rajanya, saudara. Bukannya diselidiki dulu, main ho-oh aja. Ya, harusnya diselidiki dulu, saudara. Bener nggak ini omongannya si Haman ini? Main terima aja sudah, ini cincin metre, nyoh tak kasihkan kamu. Bikin undang-undang sakarepmu. Gila nggak itu, saudara? Akhirnya Haman bikin undang-undang atas nama raja dengan stempel bahwa semua orang Yahudi, dari yang bayi, laki-laki, perempuan, tua, muda, musnahkan semua dari atas muka bumi ini. Dan sudah ditentukan tanggalnya, terjadi penggantungan atau eksekusi bersama di seluruh wilayah kerajaan Raja Ahasiweros. Wih, mengerikan sekali ya, saudara-saudara. Dan ternyata di situ ada seorang Ratu Esther yang diberitahu oleh Mordekai pamannya bahwa kita, jangan kamu pikir kamu enak-enak di keraton, kami sedang dalam bahaya. Lalu Esther berkata, bahaya apa? Kita mau dibinasakan loh ini. Siapa yang mau membinasakan? Haman. Oke, Esther mengambil sebuah tindakan yang ekstrim, saudara. Kenapa saya katakan ekstrim? Karena di kerajaan Raja Ahasiweros itu ada peraturan. Kalau seorang permaisuri tidak dipanggil, berani menghadap raja, dan raja tidak berkenan, permaisuri itu pasti mati. Waktu itu Esther melakukan perlawanan melawan kebiasaan yang ada. Dia katakan kepada Mordekai, aku akan menghadap raja. Kalau seandainya aku mati, biarlah aku mati. Sekarang kumpulkan semua orang Yahudi di Puri Susan untuk berdoa, berpuasa untuk aku. Wah, Ratu Esther mempercantik diri dan dia datang menghadap raja. Begitu raja melihat, dia terperangah. Ini siapa perempuan cantik ini? Lalu raja mengulurkan tongkat emasnya. Berarti perempuan itu berkenan untuk diterima. Dan raja terkejut karena itu adalah istrinya sendiri, Ratu Esther. Begitu maju, terus raja tanya, mau apa engkau daripadaku, hai Esther? Separuh dari kerajaan ini pun aku berikan kepadamu. Kira-kira begitu. Esther berkata, tidak. Aku tidak meminta apa-apa, tapi aku ingin mengajak tuanku untuk pesta kecil-kecilan. Pesta penghormatan untuk tuanku. Jangan lupa Haman diajak ya. Waduh, begitu dengar nama Haman diajak, kepalanya langsung melembung, saudara. Siapa yang tidak kenal sama Haman? Ratu saja kagum dengan saya. Wah, kepalanya beluduk. Geden-geden, saudara. Waktu itu raja melakukan perjamuan kecil-kecilan. Disitulah raja mengagumi Esther dan berkata, engkau sekarang minta apa? Aku berikan. Esther berkata, aku tidak minta apa-apa, tuanku raja. Aku hanya minta perlindungan. Raja kaget, perlindungan? Bukankah kamu aku lindungi? Aku jagai. Tidak.
ada seseorang yang akan membunuh aku dan semua orang bangsaku. Rajanya ngamuk, saudara. Siapa orang itu? Kalau sampai berani ngusik kamu, tak ajar orang itu. Ya, berani ngusik, tak banting di sini. Mungkin gitu, saudara. Langsung Esther berkata, tuh orangnya. Wah, bayangin saudara. Itu Haman yang kepalanya gede tiba-tiba langsung kayak pelembungan. Langsung dia sujud bilang, ampuni saya, ampuni saya. Tidak. Kamu harus digantung dengan tiang gantungan buatanmu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Haman ditangkap, saudara. Dan tunggu waktu eksekusi tanggal yang telah ditentukan. Tapi sekarang, apakah masalah itu selesai? Tidak. Surat keputusan raja sudah terlanjur keluar ke sana kemari. Dan apa yang telah diputuskan raja tidak bisa dicabut kembali. Akhirnya raja membuat dekret yang kedua. Bikin undang-undang yang kedua. Yaitu apa? Undang-undangnya adalah semua orang Yahudi boleh mempertahankan diri untuk menyelamatkan siapapun yang berusaha untuk membunuh. Ini dekret yang kedua. Jadi kalau dekret pertama itu pokoknya dibunuh, sekarang dekret kedua muncul, kamu boleh ngelawan, boleh bales. Jadi ketika mereka mau coba bunuh, diajak berantem sisan, saudara. Wes paten-patenan yo sisan wes saya, mau apa kowe? Kan gitu kira-kira. Itu dekret kedua. Dan akhirnya pada waktu itu, tanggal yang telah ditentukan, Haman mati di tiang gantungan buatannya sendiri. Hebat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Yahweh yang sudah bekerja, apa yang namanya mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi kalau hari ini saudara berhadapan dengan apa yang namanya kemustahilan, jangan pernah takut. Sekarang saya akan bacakan ayatnya agar kita mantap. Esther 8, 11, 13. Dalam surat itu raja memberikan kepada orang-orang Yahudi di setiap kota hak untuk berkumpul bersama dan untuk mempertahankan hidup mereka, menghancurkan, membunuh dan membinasakan segala kekuatan bangsa dan provinsi yang menekan mereka, bahkan anak-anak dan wanita-wanita, dan untuk mengambil apa saja yang mereka miliki sebagai jarahan. Pada satu hari di seluruh provinsi Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan surat itu diberikan sebagai undang-undang di setiap provinsi dan diumumkan kepada segala bangsa, bahkan kepada orang Yahudi yang bersiap-siap pada hari itu untuk menuntut balas kepada musuhnya. Jadi inilah dekret kedua, undang-undang kedua. Jadi undang-undang kedua adalah, yang pertama kan nggak bisa dicabut, saudara. Maka dibuat undang-undang kedua, yaitu apa? Boleh, kamu mau balas, mau bunuh pun nggak apa-apa, nggak ada hukum. Luar biasa bukan? Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu selamat. Pembantaian terhadap mereka gagal. Genosida untuk orang Israel juga gagal, saudara-saudara. Ini artinya apapun yang mustahil, jika kita percaya kepada Bapa Yahweh, tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga mereka mulai melakukan perayaan hari raya yang dikenal dengan hari raya Purim. Purim itu diambil dari kata pur. Pur itu artinya undian. Im itu bentuk jamak, saudara. Purim. Nah, disitulah orang-orang
memuji dan meninggikan Bapa Yahweh, bersukacita atas kemenangan mereka karena jasa Ester yang punya nyali yang besar. Sampai sekarang saudara bisa pahami kalimat saya? Mereka bahkan bikin pengolok-olokan, yaitu apa? Bikin roti Hamantasen. Hamantasen itu kan ceritanya telinganya Haman, saudara. Digigit, dimakan. Itu sebagai perolok-olokan. Kita juga merayakan Purim. Kenapa? Karena kita disebut sebagai Israel rohani. Kalau Israel yang aslinya bersukacita, kita juga ikut bersukacita. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan ngomongnya aja Israel rohani. Tapi giliran Israel dikutukin, ikut juga ngutuk, saudara. Ini spirit apa? Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut. Siapa yang akan menghapus Israel dari muka bumi ini? Yaitu dari pola Yunani. Yang dikenal dengan Alexander the Great. Atau Alexander Agung. Tokoh Yunani yang memiliki kekuasaan yang besar. Orang ini tidak punya anak, saudara. Sehingga kerajaan diambil alih oleh 3 jenderalnya. Yaitu Kassander, Lysimachus, dan Seleucus, ya, dan Ptolemy. Nah, kita lihat di sini, saudara-saudara, bahwa Yunani ini akhirnya terbagi menjadi 4. Ya, 4 jenderalnya tadi, sorry bukan 3 tapi 4 ya, yaitu Kassander, Lysimachus, Seleucus, dan Ptolemy. Kerajaan Yunani itu akhirnya terbagi menjadi 4. Nah, Seleucus inilah yang berkuasa di Syria, dan Ptolemy ini yang berkuasa di Mesir. Dan ini sering perang, saudara-saudara. Bayangin, yang satu di wilayah sini, yang satu di wilayah sono, perang. Sementara Israel di tengah-tengahnya, ya kocur saudara-saudara Israel, ya, jadi ancur-ancuran. Itu upaya setan untuk menghapus Israel dengan berbagai macam cara. Dan peperangan ini sampai 5 kali sehingga Israel jatuh ke tangan Seleucus. Dan tahun 175 sebelum Masehi berkuasalah dinasti Seleucus, seorang raja yang bernama Antiochus Epiphanes. Ini raja gila ini, saudara. Ya, raja ini luar biasa jahatnya sampai menyebut dirinya sebagai dewa. Dia mencetak gambar dirinya di atas mata uang. Sehingga orang-orang Yahudi menyebutnya bukan Epiphanes, tetapi Epiphanes. Atau orang yang disebut Sinting. Epiphanes itu nama aslinya. Tapi orang Yahudi menyebutnya Epiphanes. Atau orang Sinting, saudara. Orang yang otaknya terbalik. Ini kekejaman Yunani ini luar biasa. Tujuannya tetap sama spiritnya, yaitu menghapus Israel, saudara-saudara. Orang ini sangat benci sekali dengan Yahudi. Karena orang ini gila emas. Sehingga orang Yahudi melemparkan koin emas agar diambilin, tetapi dia merasa dihina. Sehingga kembali niatan membunuh orang Yahudi itu sangat kuat sekali. Orang ini sangat dibenci oleh orang Yahudi karena dia ngacak-ngacak bait suci. Dengan mengangkat imam siapa saja yang bisa menyogoknya. Orang ini berusaha untuk membunuh orang-orang Yahudi. Jadi imam-imam yang menguasai bait suci disogok dengan duit. Suruh ikutin programnya dia. Ada yang mau? Menurut saudara ada yang mau? Banyak, saudara. Ternyata banyak imam yang otaknya main duit, toh. Ya. Begitu diiming-imingi duit, langsung dia tunduk.
Mau apa saja. Kalau saudara membaca di dalam kitab 2 Makabe pasal 5 ayat 12 sampai 14. Saya lupa untuk menuliskannya ya. Tapi itu ada di 2 Makabe 5 ayat 12 sampai 14. Satu hari ada 80.000 orang Yahudi yang dibunuh. Mereka menyerang orang Yahudi pada hari Sabat agar orang Yahudi tidak bisa membalas karena itu hari kudus. Makanya saya bilang, ya, kita mempraktekkan firman itu jangan ngawur, saudara. Makanya ada kitab Kohelet, ya, kitab pengkhotbah dikatakan jangan terlalu saleh karena akan membahayakan dirinya sendiri. Orang Yahudi ini terlalu saleh sehingga dia pegang, oh pokoknya kalau hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain, apalagi berperang, itu salah, nggak boleh. Nah, ini dipakai kesempatan oleh musuh-musuhnya. Mereka tahu orang Yahudi itu tunduk banget dengan Torah. Sehingga kalau kita nyerang di luar Sabat, mereka bisa balas kita. Tapi kalau kita nyerang pada hari Sabat, mereka akan pasrah. Karena mereka nggak bisa buat apa-apa. Licik banget mereka, saudara. Sehingga mereka melakukan penyerangan pada hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi waktu diserang, cuman pasrah, patenono, sekarep mulah. Gitu. Sehingga dalam satu hari 80.000 orang mati dibantai karena mereka menggunakan pola itu, ya. Dan kita lihat, saudara, di dalam kitab 1 Makabe 1 ayat 44 sampai 50, kemudian 55 sampai 57, 60 sampai 63. Epifanes ada di puncak kejahatannya. Persis terjadi tanggal 25 Desember tahun 168. Bait suci diacak-acak, dibuat patung Dewa Zeus. Jadi mimbarnya di belakang situ, itu patung Dewa Zeus, saudara. Dan di depannya itu kan biasanya ada apa namanya kayak mezbah bakaran begitu ya. Ditaruh babi, saudara. Dicemarkan di situ. Ya. Nah, di dalam kitab 2 Makabe 6 ayat 4 sampai 9, disinilah mereka melakukan perjamuan yang mereka sebut perjamuan kudus untuk mencemarkan apa yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Ini awal mula dari perjamuan kudus. Kenapa harus ada tiap bulan, tiap hari dari situ, saudara. Saudara baca sendiri di kitab Makabe, ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, saudara. Kalau tadi dari Alexander the Great, sekarang kita lanjut yaitu Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian ini mengubah nama kerajaan Israel menjadi Palestina. Nah, ini munculnya Palestina dari sini, ya. Kenapa ini dia lakukan? Karena orang-orang Yahudi selalu memusuhi kerajaan Romawi. Sehingga untuk menghapus nama kerajaan Israel, maka harus pula dibuat jejaknya hilang. Jejak kepemilikan Israel dan wilayah Israel harus dihapus. Tapi sayangnya, dia tidak bisa mengubah kitab suci yang jelas-jelas tertulis bahwa dari sejak zaman Abraham itu wilayah milik Israel. Jadi tidak ada kerajaan Palestina sama sekali. Palestina mengklaim jadi negara itu tahun 1988 atau 40 tahun setelah deklarasi Israel. Kaisar Hadrian mengubah juga nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Yudea diubah menjadi Syria, nama Israel. Nama sang pencipta saja berusaha untuk dihapus, diubah namanya jadi nama Arab dan Yunani. Ini untuk memutus mata rantai hubungan manusia dengan pencipta. Jadi pertanyaannya adalah spiritnya dari mana? Jelas dari kuasa kegelapan. Ya.
Apakah penghapusan bangsa Israel sudah selesai? Belum. Setan tidak mau tinggal diam, terus berusaha untuk menghapus yang namanya Israel. Yaitu apa? Munculnya Jenderal Titus, saudara-saudara. Itu terjadi ketika adanya pemberontakan orang-orang Zelot. Di tahun 70 Jenderal Titus dari Romawi menghancurkan bait suci. Dan tahun itu korban jiwa ada 1.100.000 orang Yahudi. Ngeri ya Bapak Ibu, hapus terus. Tapi kembali lagi, tangan Bapak Yahweh selalu ikut ambil bagian. Jenderal Titus, saudara-saudara. Itu terjadi ketika adanya pemberontakan orang-orang Zelot. Di tahun 70 Jenderal Titus dari Romawi menghancurkan bait suci. Dan tahun itu korban jiwa ada 1.100.000 orang Yahudi. Ngeri ya Bapak Ibu, hapus terus. Tapi kembali lagi, tangan Bapak Yahweh selalu ikut ambil bagian. Tidak bisa dihapus dengan cara apapun, saudara-saudara. Bahkan kenapa Jenderal Titus ini menghancurkan bait suci? Karena dia berpikir selama ada bait suci, mereka akan selalu terus berdoa kepada Tuhannya. Jadi jalan satu-satunya biar mereka limbung adalah hapus bait sucinya. Padahal bait suci itu dalamnya ornamennya kan terbuat dari emas. Ada kayu cendana, kayu gaharu, dan macam-macam. Mereka ambil obor, dilemparkan ke dalam, bait sucinya terbakar, dan emasnya meleleh. Sehingga seperti nubuatan apa yang Yesua katakan, bahwa bait suci ini tidak ada batu yang masih berdiri di atas batu yang lain. Ketika terjadi kebakaran hebat di bait suci, emas itu meleleh. Orang di depan itu banyak sekali menunggu sampai suasana di dalam itu dingin. Mereka masuk dan menjarah emas yang sudah meleleh, masuk di sela-sela batu satu dengan batu yang lain. Maka nubuatan Yesua betul-betul tergenapi. Hebat ya Bapak Ibu, luar biasa. Sehingga bait suci total runtuh. Sampai hari ini tidak ada bait suci. Yang tersisa hanya temboknya saja yang dikenal dengan tembok ratapan, saudara. Disitulah tempat bait suci dulu. Luar biasa sekali ya. Kemudian Jenderal Titus berusaha menghapus bangsa Israel. Berhasil? Tidak, gagal lagi, saudara. Tetapi sekarang setan memakai cara yang lain, yaitu rezimnya Hitler. Rezim Hitler ini, Hitler punya sasaran. Padahal Hitler itu orang Yahudi loh. Ya, jangan saudara pikir dia orang Jerman, no, dia orang Yahudi. Ya, cuman dia ikut militer. Nah, itu ada ceritanya sendiri ya. Dia itu tiap pagi sebetulnya dia kalau duduk itu melihat menara Benediktus, dia melihat calon-calon kayak pendeta gitu ya, naik sepeda. Mereka itu senang, aku sekali waktu pingin seperti mereka. Ya, tapi ternyata keinginannya gagal. Dia masuk militer dan naik terus sampai akhirnya, kisah singkat cerita, dia berusaha untuk membinasakan orang Yahudi. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara masuk ke museum Israel yang dikenal dengan Yad Vashem, saudara akan melihat kekejian Nazi, saudara. Jutaan orang dibantai habis-habisan. Sampai dikumpulin kacamatanya, itu ada satu ruangan besar, isinya kacamata melulu. Belum lagi di situ ada diorama bagaimana orang-orang Yahudi dibelah perutnya, diambil kulitnya dan dipakai untuk kap lampu. Kemudian
dipakai untuk percobaan mata, yaitu dicungkil matanya tanpa bius loh saudara. Cuma diikat, dicungkil matanya, kemudian dipakai untuk percobaan dalam bidang kedokteran. Ini gila sekali saudara. Anak-anak kecil, ibu-ibu dimasukkan ke ruang gas, digas di sana, mati semuanya. Kalau saudara lihat, apalagi kalau saudara lihat juga ya di YouTube kan ada tuh, ya, tur ke Auschwitz, saudara, penjara camp konsentrasi di Auschwitz di Polandia kalau nggak salah. Itu mengerikan sekali itu, tempatnya itu sangar, saudara. Saya bisa bayangkan bagaimana seandainya saya ada di situ. Tiap-tiap hari akan selalu dicekam oleh rasa takut yang hebat. Karena tiap-tiap hari mereka harus melihat orang-orang yang mereka sayangi dibantai di depan matanya sendiri. Saya bilang kalau mereka nggak gila aja luar biasa. Tapi saya bersyukurnya apa? Iman mereka tetap teguh sampai hari matinya. Rezim Hitler, mereka menyasar 9 juta orang Yahudi, tetapi mereka hanya mendapatkan 6 juta orang Yahudi. Wakilnya Hitler yang bernama Josef Mengele, dalam 1 hari dia bisa membantai 150.000 orang dengan senapan mesin. Mereka dibantai, dibikin lubang yang besar, ditembakin sampai pelurunya habis, kemudian dibuldoser, ditutup. 150.000 orang mati. Luar biasa sekali. Dan saya katakan pembantaian genosida oleh Hitler ini mencapai 6 juta. Waktu saya masuk ke museum Yad Vashem, di situ ditunjukkan gambar-gambar anak-anak kecil seumur Kenan, seumur Sirel. Saya masuk, itu duka cita, roh duka cita itu dalam sekali saudara, luar biasa. Udah gitu didukung lagi dengan musik, ya, luar biasa. Saya bisa bayangkan bagaimana anak-anak diseksa, dihabisin. Ini adalah pola dari spirit yang sama. Apakah genosida melalui rezim Hitler itu selesai? Tetap gagal juga, saudara. Nah, sekarang muncul negara-negara yang lain. Cina tiba-tiba membuat pernyataan menghapus Israel dari peta dunia. Ini berarti siap-siap untuk dia terima akibatnya, saudara. Karena mereka berhadapan bukan dengan manusia, tapi berhadapan dengan Tuhan. Cina dan negara-negara lain ikut ngutukin, saudara. Terus kutuk terus, saudara-saudara. Apakah dengan dikutuk itu bangsa Israel lalu habis? Tidak. Pembelaan Bapa Yahweh sekalipun tetap lolos, muncul kutukan-kutukan, ya, tapi tetap tidak habis. Yang lucu lagi, kemarin saya lihat sebuah video Menteri Besar Pahang di Malaysia. Mereka ngutuk Israel, tapi yang keluar, hancurkan Palestina, hancurkan Palestina, hancurkan Palestina. Lidahnya dipelintir oleh Tuhan. Tapi untung teman-temannya datang memeluk dia. Salah. Menteri Besar Pahang Malaysia, saudara. Di depan banyak orang orasi. Hancurkan Israel, tapi yang muncul, hancurkan Palestina, hancurkan Palestina. Dari belakang dipeluk sama temannya, salah kamu ngomong. Kira-kira zaman dulu seperti itu Bileam, saudara. Karena Bileam kan disuruh ngutuk Israel. Tapi yang muncul bukan terkutuklah Israel, tapi diberkatilah Israel. Oh ya, jengkel musuhnya, saudara. Lah mau takai duit kok. Malah kamu memberkati apa-apaan kamu. Bileam mau lah, aku meh ngutuk tapi metune kok berkat. Gimana coba? Sama ini saudara kasusnya, ya. Jadi saya katakan jangan main-main. Ini ada spirit permainan, spirit yang luar biasa, saudara. Ya, saya tidak bicara politik.
kita diberi mulut oleh Bapa Yahweh untuk memberkati. Baik memberkati Israel maupun memberkati Palestina. Saudara pikir di Palestina nggak ada orang Kristen? Banyak, justru lebih banyak Palestina daripada di Israel. Israel tuh Kristennya sedikit sekali. Di Palestina tuh banyak sekali. Nanti saya tunjukkan gerejanya. Gereja di Palestina yang sangat indah, saudara. Jadi jangan saudara pikir Palestina itu isinya orang Islam lulu. No. Enggak. Ya. Ini, Cina berusaha untuk menghapus. Nah, sekarang yang ini, saudara. Hari ini nih ya. Kalau nggak salah hari ini nih. Hari ini ya. Ini ada aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Dan sangat disayangkan di situ. PGI dan KWI ikut ambil bagian. Astaga, ya. Kira-kira pertanyaan saya, mereka akan ikut ngutuk atau ikut menyuarakan, jangan ngutuk Israel doang dong, kutuk Palestina juga. Ngomong gitu nggak kira-kira? Nggak mungkin, ya. Inilah yang saya katakan, orang-orang Kristen, maaf kalau saya bilang pengecut, saudara. Tidak paham firman Tuhan, ikut-ikutan demi keamanan diri. Kalau saya jadi jemaat, saya orang pertama keluar dari gereja itu. Ya. Kita diberikan mulut bukan untuk mengutuk, tapi memberkati. Hamas juga perlu didoakan. Karena mereka manusia-manusia yang sama dengan kita. Mereka hanya dipakai oleh setan untuk membinasakan. Karena mereka sudah dikuasai oleh kebencian. Lah kita yang tidak dikuasai kebencian, ya jangan ikut-ikut membenci. Paham Bapak Ibu? Kita doakan mau Palestina, kayak mau Hamas, kayak mau Israel, kayak berkati semuanya, doakan mereka. Amin. Jadi kalau kita mau jujur, jangan berpihak pada negara tertentu, tapi bantu mereka. Dengan bendera kemanusiaan dan perdamaian, bukan malah ngutuk. Ini benderanya bendera kemanusiaan loh. Ya, betul ya Bapak Ibu? Ini benderanya kemanusiaan. Jadi kita harus sadari bahwa ini spiritnya apa. Kita lanjut yang berikutnya. Nah ini, kenali spiritnya yang selalu sama. Hati-hati, kita ini bukan berurusan dengan manusia, tetapi berurusan dengan Tuhan. Apalagi, saya mau tanya, pernahkah Israel membunuhi orang-orang Indonesia? Tidak pernah. Tapi kalau orang Indonesia mati di Arab Saudi banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Yang dipenggal kepalanya, ya toh? Loh itu saya ngomong bener apa enggak ini? Loh itu di internet banyak kok. Ya. Tapi tidak pernah ada orang Indonesia yang dibantai oleh orang Israel di negara Israel. Tidak pernah ada. Ya. Tapi kalau di Arab Saudi yang diperkosa ya banyak. Yang pulang bawa bayi. Loh ada saudara, saya punya teman. Ya, istrinya itu kerja di TKW di Arab Saudi. Saudara. Pulang kok bawa bayi. Ayo. Ini bukan kata orang, saya lihat sendiri saudara. Tapi suaminya termasuk bagus itu. Suaminya bilang, sudahlah, suruh bagaimana lagi, sudah kita terima. Yang dipenggal lehernya juga banyak. Tapi kenapa ya Indonesia kau tidak ngutukin mereka? Jawab sendiri. Ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Terus ada lagi nih. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini. Ada yang teriak lagi. Ayo kita boikot negara Israel. Bener nih. Sudah mau memboikot produk Israel. Kalau sudah mantap boleh coba. Nanti lihat hasilnya sebulan aja saudara. Berani memboikot Israel? Ojo ngomong tok. Buktikan. Ya. Kalau sudah mau memboikot harus berhenti semua ini. Ngomongnya memboikot Israel tapi masih pakai Facebook. Nah Facebook kan orang Israel, orang Yahudi.
Mark Zuckerberg itu kan orang Yahudi, betul nggak? Ya. Itu yang kedua dari kiri apa? Instagram kan? Itu punya orang Yahudi. Ya. Terus ini WhatsApp, Intel. Berarti kalau mau memboikot Israel, jangan main komputer, berhenti. Ayo, berani? Jangan cuma ngomong tok, konsekuen harusnya. Jadi zaman batu nanti, saudara. Ya, nih flash disk, Google, laser, YouTube, komputer, Albert Einstein, teori relativitas, kemudian HP, rudal, semua dari Israel. Ayo, berani konsekuen nggak? Atau ngomong tok, ya? Kalau konsekuen saya dukung, saudara. Benar, saya dukung. Kemudian yang berikutnya, nah ini, kalau berani konsekuen, ayo, ini produk-produk P&G, Nestle, Coca-Cola, Kraft, Pepsi, PepsiCo, dan lain-lain ini produknya Israel semua. Ayo, berani? Ayo. Berani nggak? Ayo, ini segini banyaknya loh. Anda tidak boleh konsumsi ini lagi. Ada susu, ada roti, ada berhenti semua. Permen KitKat, ayo, apa itu? Semua banyak nih. Ini produk Israel semua. Ayo boikot Israel. Saya dukung deh. Artinya apa? Saya mendukung Anda tidak pakai ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tunjukkan ini. Ada spirit jahat yang bercokol di Gaza. Sejak dibiarkan oleh Yosua. Saudara lihat di dalam Yosua 11 ayat 22 di sana dikatakan. Ketika Yosua berhasil melumpuhkan Yeriko, maka ada 3 tempat yang disisakan oleh Yosua, yaitu Gaza, Gad, dan Asdod. 3 tempat inilah yang akhirnya muncul bencana-bencana besar sampai hari ini. Ini pentingnya di situ, Bapak Ibu. Maka saya katakan, ayo kita belajar kitab suci yang benar. Jangan titelnya aja pendeta, tapi ikut-ikutan. Kepandaianmu di mana? Ya. Kita harus tahu bahwa kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Simpson juga mengalami jadi bahan olokan. Itu juga di mana? Di Gaza, saudara. Itu di Shoftim 16 atau Hakim-Hakim 16 ayat 21. Terjadi nubuatan yang sekarang sedang digenapi, yaitu Zefanya 2 ayat yang keempat. Baca sendiri. Ya. Saudara lihat, inilah kota Gaza yang belum dibom, saudara. Kota Gaza yang indah. Bagus ya kotanya, saudara? Bagus banget itu. Ya, kota modern, tapi sekarang jadi seperti ini. Ya. Ini kota Gaza. Dan ini gereja. Gereja-gereja Koptik yang indah. Terutama Santo Porphyrius. Sekarang tinggal reruntuhan. Jadi tidak ada nih gereja-gereja yang indah seperti ini. Hancur semua. Kemarin saya dapat berita ada berapa? 6 gereja atau berapa gereja gitu. Habis, saudara. Rata dengan tanah. Itulah akibat dari peperangan. Ya. Makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Harus kita itu menyadari. Kita itu sedang berurusan dengan dunia gaib. Dunia yang tidak kasat mata. Kita jangan terpancing. Hati kita mesti selalu kita jaga. Amin. Siapakah Filistin itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Banyak orang yang mengatakan Filistin dan Palestina itu adalah orang yang sama. Atau bangsa yang sama. Saya katakan salah. Palestina itu orang Arab, saudara-saudara. Bahasanya bahasa Arab. Sementara orang Filistin itu
kalau diurut-urut itu justru dari Yunani. Karena kalau kita lihat Goliat ini tidak bersunat, saudara-saudara. Saudara ingat bukan? Ketika Daud berkata, siapa orang yang tidak bersunat ini berani melawan pasukan Israel? Akhirnya dia lawan itu dengan batu, saudara. Sementara orang-orang Filistin itu orang yang bersunat karena dia ikut Islam. Ya. Begitu juga dengan Hamas. Itu orang yang bersunat. Kita juga iya, karena kita ikutin Torah. Ya. Sementara mereka ini adalah dari Eropa atau rumputnya sudah beda, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, saya kasih jawaban karena banyak yang tanya apakah Filistin itu sama dengan Palestina? Tidak, itu beda, saudara. Pagi hari ini saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian. Saya berharap pengetahuan ini memperkaya wawasan saudara tentang peristiwa yang sekarang sedang terjadi dan apa yang membuat mereka kutuk mengutuk spiritnya itu sama. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kepadamu ya Bapak Yahweh. Pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Mereka memahami spirit apa yang ada di balik genosida ini. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin.